Pace Ebene, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, senang sekali bisa bertemu kembali bersama saudara-saudari sekalian dalam channel YouTube kita, Bitora OFM Konventual. Apa kabar saudara-saudari? Semoga tetap dalam keadaan damai dan sukacita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang keempat. Dan pada hari Minggu ini, kita merenungkan sabda Tuhan tentang sabda bahagia. Berbicara mengenai kebahagiaan, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa tiap orang ingin merasakan hidup yang bahagia. Arti dan rupa kebahagiaan atau kegembiraan itu berbeda-beda dari orang ke orang. Biasanya kebahagiaan itu dirasakan dalam hidup yang berkecukupan dan fisik yang sehat walafiat. Pada bacaan hari Minggu biasa keempat ini, Yesus memberi pandangan tentang hidup yang bahagia, tetapi dengan tekanan yang sangat berbeda atau berlawanan dengan harapan orang pada umumnya. Yesus menggunakan bahasa yang sangat radikal yang tidak biasa di telinga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengalamatkan kebahagiaan bukan kepada orang yang tertawa, yang kaya, dan yang hidupnya nyaman, tetapi kepada orang miskin, orang yang sakit, orang yang lapar dan haus, orang yang dianiaya dan menderita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana dapat merasakan kebahagiaan dalam situasi yang demikian? Sejauh mana janji akan memperoleh imbalan dalam kerajaan Allah kelak mampu meyakinkan manusia untuk memaknai arti dan bentuk kebahagiaan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ayat-ayat Injil perihal kebahagiaan menantang kita untuk memaknai arti dari kebahagiaan itu sendiri. Yesus tidak mewartakan kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan atau nasib malang seseorang. Kebahagiaan yang diwartakan Yesus juga tidak bertentangan dengan kerinduan dasaria setiap insan. Allah pasti menghendaki ciptaannya hidup bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda bahagia, Yesus menunjukkan kepada kita semua jalan yang Ia tempuh dalam solidaritas dan kebersamaan dengan umat manusia dan dunia yang tengah mengalami penderitaan. Hanya solidaritas seperti itu yang bisa mengangkat kemanusiaan yang rapuh kepada hidup yang lebih penuh dan bahagia. Yesus mengajak kita menempuh langkah yang sama untuk meraih dunia dan masa depan yang lebih indah dan bahagia untuk semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, manusia dan dunia ini akan mencapai kebahagiaan bila manusia memiliki semangat seperti yang dihidupi Yesus, yakni berjiwa miskin, rela menderita, bersikap lemah lembut, rendah hati, dan menjadi pejuang keadilan serta kebenaran. Kerendahan hati bukan berarti merasa tidak berharga. Kerendahan hati adalah kesadaran jujur bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Orang yang rendah hati tidak sibuk membanggakan diri, tetapi sibuk melakukan kehendak Allah. Orang seperti inilah yang disebut Yesus berbahagia, karena hidupnya berakar pada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga sabda hari ini menolong kita menjadi umat yang kecil di hadapan Allah, tetapi besar dalam iman. Lemah menurut dunia, tetapi kuat dalam pengharapan. Sederhana dalam hidup, tetapi kaya akan kasih. Mereka yang setia mengikuti jalan itu akan diganjari kebahagiaan sejati dalam kerajaan Allah. Amin. Pace ebene.